Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, sekali lagi kami mengucap syukur dan terima kasih atas Natal yang membahagiakan, yang memberikan kedamaian, memberikan kesucian dan kemenangan bagi hati yang merindu kepadanya dan berani mengorbankan hidup dengan alasan apapun bagi Kristus, demi Kristus, untuk Kristus, seperti Santo Stefanus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, sekali lagi saya ucapkan selamat Natal. Semoga bahagia Natal ini, damai Natal ini, sukacita Natal ini, kegembiraan Natal ini menjadi kegembiraan batin dan hidup kita bersama. Kemarin saya tidak membuat YouTube karena saya terlalu capek karena 2 kali misa di stasi yang cukup jauh. Mulai dari jam 7 pagi, misa jam 8 misalnya sampai setengah 10, lalu kemudian misa lagi jauh kurang lebih 1,5 jam, misa lagi sampai jam 12 lebih seperempat, ya, lalu makan siang, lalu pulang ke rumah lagi dalam 1 jam dan teler. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita bisa membuat bahagia orang lain. Orang stasi harus mengalami sukacita damai dan tahu bahwa Natal itu mengubah hidup kita. Natal itu mungkin boleh dikatakan segala-galanya bagi kita orang yang percaya pada Yesus. Karena dengan Natal itu hidup kita diubah, seluruh alam semesta ini diubah. Ya, Natal itu seluruh hidup kita diberi makna bahwa kita itu berharga di mata Allah. Tak seorang pun yang tidak berharga, ya. Kehadiran kita bukan hanya sebagai anak, sekali lagi, bukan lagi sebagai ciptaan, tapi sebagai anak yang disayangi, dikasihi Tuhan. Sekali lagi, ini membuat kita perbedaan antara kita dengan non-Kristen. Jadi kita sekali lagi tidak hanya diciptakan, tetapi kita diciptakan dan diberi keselamatan. Dan Allah kita adalah Allah pencipta dan Allah penyelamat. Apa itu maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita bahwa kita yang diciptakan tidak mampu dan tidak dapat mencapai kesempurnaan paripurna tubuh hidup kita. Kita tidak bisa sampai kepada Sang Pencipta kembali, ya, dengan usaha kita sendiri. Maka Tuhan datang untuk membawa, membaharui, menyelamatkan, menebus, ya, menyucikan, supaya kita akhirnya kembali kepada Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Itulah makna Natal yang harus kita sadari. Maka menjadi sesuatu yang ironis, sesuatu yang disayangkan ketika orang beralih dari agama yang percaya pada Yesus kepada agama yang non percaya pada Yesus. Karena itu justru merendahkan dirinya sendiri. Dia kembali kepada sebagai ciptaan, ya, tidak lagi sebagai anak. Tetapi makna anak itu juga harus memberi sesuatu yang berharga bagi kita, bahwa keanakan itu berarti kita diciptakan secitra segambar dengan putranya Yesus. Kita diundang untuk menyerupai Yesus, menyerupai hidup Yesus, kekudusan, kebaikan, kemurnian, dan seterusnya. Apa saja yang dilakukan Yesus, kita menjadi alter Kristus yang lain. Dan ini tantangan yang besar bagi kita. Supaya kita bisa menjadi alter Kristus yang lain, maka kita juga harus berjuang mati-matian, harus disiplin hidup untuk menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Dan itulah panggilan kita yang kedua, ya, panggilan makna. Jadi kita tidak bisa sembarangan begitu saja. Kita tidak bisa juga seenaknya. Tapi juga ketika kita mengalami salib, ketika kita mengalami pengorbanan, ketika kita mengalami masalah, kita belajar untuk memasuki lebih dalam panggilan kepada kebaikan itu. Jadi penderitaan, salib, masalah apapun juga menjadi undangan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Maka kita diajak untuk lebih serius, kita diajak untuk lebih mencari dan mengenal Dia lebih dalam akan Yesus Kristus itu. Dan itulah yang terjadi pada hari ini ketika Stefanus mempertahankan imannya akan Kristus. Ya, meskipun dia dirajam mati, tetapi kita lihat bagaimana dia berani mengorbankan hidupnya demi sesuatu yang berharga, demi sesuatu yang bernilai, demi sesuatu yang tak terduga, tak terkira mahalnya. Dan itu adalah harus dikorbankan dengan nyawanya, dengan hidupnya.
Dia berani mempertaruhkan kehidupannya, dia berani mempertaruhkan dirinya ya demi sesuatu yang sungguh-sungguh kita eh, kenal dan tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita. Dan itulah makna kenapa kita mengimani Yesus. Yesus segala-galanya. Dan itu bukanlah yang gampang, dan dari tahun ke tahun kita tahu perjalanan itu perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang sulit, perjalanan yang tidak gampang. Maka kita, menurut saya, kita sebagai imam atau sebagai biarawan mungkin punya waktu banyak, tapi sebagai awam akan sangat tidak mudah gitu loh. Maka saya selalu mengatakan dengan sangat sederhana, yaitu sisihkan atau bukan berikan waktu Anda 15 menit, 10 menit, sekecil apapun 5 menit di hadapan Tuhan, mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, segala usaha kita mulai dari pagi sampai malam kita persembahkan segalanya kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengontrol, saya mau mengatakan kata yang bagus, tidak bisa mengontrol kehidupan. Ya, kita tidak bisa mengontrol diriku sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita tidak bisa mendominasi orang lain. Maka ketika kita ingin mengontrol, maka terjadi apa yang kita sebut dengan konflik. Ego kita mulai muncul, kita mempertahankan ego kita dan seterusnya. Maka saudaraku terkasih, kita belajar terus-menerus untuk mempersembahkan segala kebaikan yang Tuhan berikan dari pagi sampai malam, segala kejahatan, segala kegagalan, segala ketidakberdayaan kita ke dalam hati kudus Yesus. Kita persembahkan, kita masukkan ke sana. Coba lihat di belakang saya hati kudus Yesus. Kita persembahkan itu ke dalam hati kudus Yesus. Dan Yesus akan bekerja untuk kita seturut kehendak Dia. Nah, kita selama ini ingin bekerja, ingin mengatur, ingin mengolah diri kita, dan ternyata tidak bisa. Semoga di tahun ini, di saat ini juga kita belajar untuk tidak mengendalikan diri. Kita tidak belajar untuk mengontrol diri, tetapi Yesus kita persembahkan kepada Yesus. Dan setiap hari kita belajar mempersembahkan hidup kita kepada Yesus. Belajar untuk mempersembahkan pikiran, hati, budi, badan, raga, dan rencana kegagalan, keberhasilan kepada Yesus. Dan itu membuat kita lebih damai, membuat kita lebih tenang. Saudara, mari kita duduk diam setiap hari 15 menit. Kita persembahkan segalanya kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita masing-masing. Semoga damai Tuhan selalu menyertai kita. Dan satu lagi, belajar untuk doa singkat. Sebut nama Yesus. Yesus kasihlah aku. Yesus beri aku damai. Yesus cintailah aku. Yesus berikan rahmat kepada orang lain. Dan seterusnya. Kata Yesus itu kita ulang-ulang dalam hati. Ya. Nah, itulah yang sebetulnya yang terjadi, yang dilakukan oleh Maria dan Yosef ketika mereka menerima Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Ya. Itu yang mereka lakukan dalam hati. Hidup mereka adalah untuk Yesus. Seperti halnya Bapak Ibu kita ketika kita masih kecil, hati kita, pikiran kita kepada Yesus. Itulah yang mereka lakukan dan kita coba lakukan itu dalam hidup kita. Tuhan memberkati Anda, mengasihi Anda, dan memberikan Anda kekuatan untuk selalu, Yesusku, aku cinta padamu. Yesusku, aku sayang padamu. Yesusku, aku mengasihimu. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.